Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Rizky Padilla dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 2 akan sedikit menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara dalam bela negara. Sebelumnya dapat kita ketahui secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan pengertian warga negara menurut Harsono, istilah warga negara tidak menunjuk kepada objek yang sama dengan istilah penduduk. Dalam hal ini, warga negara Indonesia belum tentu penduduk Indonesia. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal secara sah dalam suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan kependudukan dari negara yang bersangkutan. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu apa itu hak. Hak adalah suatu peran yang bersifat fakultatif, artinya boleh dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Menurut Profesor Dr. Noto Nagoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Seperti itu. Sekarang pengertian kewajiban. Kewajiban adalah peran yang bersifat interaktif, artinya harus dilaksanakan. Menurut Profesor Dr. Noto Nagoro, wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Hak warga negara. Berikut beberapa hak warga negara yang tertuang di Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat 1, hak atas kedudukan yang sama dalam hukum. Pasal 28 ayat 3, hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28A, hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupan. Pasal 28E ayat 2, hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Dan adapun pasal 28B, yaitu hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dan pasal 28C, hak mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya memperoleh pendidikan dan manfaat dari iptek dan seni budaya. Kewajiban warga negara yang tertuang di Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 27, menjunjung hukum dan pemerintah NKRI. Pasal 28 ayat 2, wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 1, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 27, ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30, ikut serta dalam usaha HAMKAM. Berikut adalah contoh hak dan kewajiban warga negara.
Dapat kita lihat dari nomor 1 itu adalah hak seseorang, yaitu memanfaatkan sumber daya melalui perwakilan organisasi mahasiswa yang ada di kampus. Sedangkan nomor 2 dan 3 mematuhi peraturan yang berlaku, menjaga kewibawaan dan nama baik kampus. Itu adalah hak. Ini contoh diambil dari hak dan kewajiban seorang mahasiswa, seperti itu. Dan sekarang pengertian bela negara. Bela negara adalah kesadaran dan tindakan warga negara yang diterapkan karena cinta mereka terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memastikan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Adapun unsur dasar bela negara, cinta tanah air, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, kesadaran berbangsa dan bernegara, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan bentuk bela negara, secara fisik segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara dengan cara berpartisipasi sebagai langsung dalam upaya pembelaan negara. Secara non-fisik, segala upaya untuk mempertahankan NKRI dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan pada tanah air, serta berperan aktif dalam upaya memajukan bangsa sesuai dengan profesi dan kemampuannya. Sebelumnya, saya akan menyebutkan undang-undang tentang wajib bela negara. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Pasal 30. Pada pasal 30 ayat 2, usaha dan pertahanan keamanan dilaksanakan melalui sistem keamanan pertahanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama serta rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyaknya kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.